Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, adalah anugerah yang tak terhingga apabila saat ini kita masih boleh bersama bersekutu dengan Tuhan melalui renungan kita hari ini. Dan biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Tuhan kita kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara, seorang anak bermain-main di tepi laut. Dengan senang hati dia membuat patung pasir. Tiba-tiba ombak datang dan menghancurkan patung pasir itu. Si anak berkata, "Laut jahat, dia merusak kesenangan saya." Kemudian seorang nelayan tiba-tiba terkejut ketika dia melihat bahwa perahunya telah hilang di bawah ombak. Dan dia berkata, laut tidak punya rasa keadilan karena perahu satu-satunya yang dipakai untuk cari nafkah harus dibawa ombak. Seorang ibu menangis sejadi-jadinya karena ketika dia bermain-main dengan anaknya di tepi laut, tiba-tiba ombak besar datang dan menghanyutkan anaknya. Si ibu berkata, laut itu sangat kejam karena dia membunuh anaknya. Itulah bahaya dan ancaman laut, sebagaimana Yesaya berkata dalam renungan kita hari ini. Tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak, sebab tidak dapat tenang dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Tertulis dalam Yesaya 57 ayat yang ke-20. Saudara-saudara, inilah peringatan Tuhan kepada umatnya Israel melalui Nabi Yesaya. Karena bangsa itu sedang dalam keadaan yang tidak jelas akibat dari pembuangan Babel. Keadaan Babel membuat bangsa itu berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Karena mereka terjebak dengan keadaan masyarakat setempat. Akibatnya banyak yang terpengaruh dengan agama dan budaya setempat. Hal ini sangat menyakiti hati Tuhan, karena Tuhan tidak lagi disembah dengan berpaling kepada penyembahan berhala dan dewa-dewa. Tuhan murka dan menghukum bangsa Israel. Itulah sebabnya mereka harus mengalami penderitaan panjang melalui pembuangan. Pembuangan merupakan proses pembelajaran yang dipakai Tuhan untuk menyadarkan umatnya agar mengenal siapa Tuhan yang benar dan hidup. Pembuangan adalah cara Tuhan untuk menyadarkan umatnya bahwa hanya Tuhanlah yang memiliki segala kuasa di dunia dan segala isinya, baik pemerintah, penguasa, bangsa-bangsa. Karena itulah Yesaya menyuarakan renungan ini, di mana Tuhan akan memulihkan dan mengangkat kembali umatnya untuk menjadi contoh yang konkret bagi dunia bahwa ada Tuhan yang hidup, bukan benda mati, bukan berhala. Tuhan memilih umatnya agar melalui mereka dunia mengenal Tuhan dan melalui mereka dunia menyembah Tuhan. Saudara-saudara, renungan ini mengingatkan bahaya orang-orang yang meninggalkan Tuhan, atau dengan istilah Yesaya, mereka adalah orang fasik. Orang fasik disebut seperti laut yang berombak-ombak. Laut yang berombak tidak akan pernah tenang, selalu membawa ancaman baik bagi orang di tepi laut atau juga bagi para nelayan. Orang fasik adalah orang yang selalu membawa kekacauan, ketidaktenangan. Hidup orang fasik akan selalu menimbulkan ancaman. Orang-orang di sekitarnya akan terganggu. Sebagaimana seorang anak yang melihat patung pasirnya di sapu laut, ataupun seorang nelayan yang menghanyutkan perahunya, dan juga seorang ibu yang menenggelamkan anaknya melihat laut adalah jahat. Demikianlah seorang fasik terhadap orang lain. Kemudian ombak laut akan membawa sampah, yaitu semua yang tidak berguna, sisa-sisa yang menyebarkan bau busuk, bisa membawa penyakit, serta membawa lumpur yang membuat keruh air jernih. Semua ini adalah ciri orang fasik, sifat orang yang tidak mengenal Tuhan.
Saudara-saudara, hari ini kita diingatkan bahwa kita sudah dibebaskan dari semua kejahatan dan dosa melalui darah Kristus. Sebab dia mati untuk penebusan dosa-dosa kita. Dia harus menderita akibat dari kesalahan kita. Ini semua adalah karena kasih-Nya. Dengan demikian, kita bukan lagi dikuasai oleh dosa, dan segala kefasikan akan kita kalahkan untuk menjadi saluran kasih Tuhan kepada semua orang. Berbahagialah. Amin.